saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara membersihkan screen ini yang sudah kita pakai dan apa saja alat-alatnya untuk mencuci. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Pertama kita siapkan tempat cairan M3 Super yang kita pakai untuk mencuci screen itu. Ini namanya Jayasol, ini M3 Super, atau kalau tidak ada M3 Super bisa menggunakan pakai M4 Super. Kemudian sabun colet. Nah, jika teman-teman susah mencari Jayasol, teman-teman bisa mengubahnya dengan Baiklin pemutih baju, Baiklin. Kemudian cairan strip itu juga bisa. Oke, langkah pertama kita tuangkan sedikit M3 Super. Oke, cukup segitu saja buat melarutkan atau menghilangkan bekas tintanya. Jadi sini kita menggunakan sikat bekas sikat gigi. Nah, cara pembersihannya itu bisa diputar-putar seperti ini. Oke, sekalian saya jelaskan sambil saya kerjakan ini. Sedikit ada yang ingin saya beritahu kenapa bekas lakban ini tidak dilepas terlebih dahulu, karena bekas lakban ini kan menutupi yang tidak terkena tinta. Jadi nanti setelah tintanya sudah kita cuci, dia tidak kemana-mana, jadi tetap yang dikena lakban, yang tidak dilakban ini saja tintanya. Jadi hasilnya tintanya itu tidak melebar kemana-mana. Jadi seperti itu. Nanti kita review kembali. Oke, setelah yang tiganya sudah diratakan, kemudian kita gunakan sabun colet. Kita oleskan sedikit. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, nanti insya Allah jika kami sempat membalasnya akan kami balas. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kami tetap semangat untuk membuat video-video tutorial di dunia percetakan, sablon maupun printing. Jadi kita sampai benar-benar rata, benar-benar bersih. Ini nodanya sedikit agak memandal, jadi saya sarankan buat teman-teman jika screennya itu sudah digunakan, sebaiknya untuk langsung dibersihkan. Jika masih tetap digunakan, setidaknya noda tintanya ini tidak menebal seperti ini. Jadi supaya jika pada saat penggantian film itu mudah membersihkannya. Oke, kita lakukan penyiraman sambil digosok. Jadi setelah disiram kita gosok lagi. Ini benar-benar noda tintanya benar-benar hilang.
ulangi lagi menggunakan cairan M3 Super atau M4. Nah oke, jadi ini bagian yang tidak kena lakban sudah bersih dari noda tintanya. Kemudian kita lepaskan lakbannya ini. Nah jadi kenapa kita cuci terlebih dahulu sebelum melepas lakbannya, supaya tinta yang kita larut ke tadi tidak kemana-mana ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau tadi lakbannya dilepas terlebih dahulu, dia nanti cairan lakbannya ke mana-mana, jadi lama membersihkannya. Oke, kita lepas sih. Jadi kenapa pinggir-pinggiran ini kami kasih lakban, supaya tintanya saat kita melakukan penyablonan, supaya tintanya itu tidak masuk ke sela-sela sini, jadi tidak bocor ke bagian permukaan yang kita akan sablon. Misalnya kita menyablon plastik, supaya tintanya itu tetap berada di dalam sini, tidak keluar dari tintanya ini. Oke, jadi itulah fungsi dari kenapa lap screen ini kami pasang lakban. Oke, jadi setelah tintanya itu bersih, benar-benar bersih seperti ini, kemudian kita tuangkan. Cukup satu tutup botol Jayasol. Ini kalau buat Jayasol cukup satu tutup botol Jayasol saja. Nah, jadi caranya setelah kita bersihkan tintanya, kemudian kita melakukan pembersihan afternya menggunakan cairan Jayasol. Jadi jika teman-teman susah mencari cairan Jayasol, teman-teman bisa mengganti menggunakan pemutih baju by Clean. Oke, teman-teman bisa gunakan itu saja buat sebagai pengganti cairan Jayasolnya. Oke, kita larutkan sampai benar-benar rata, terkena ke bagian semuanya. Ini bagian dalamnya sudah, kemudian bagian luarnya juga. Tuh, sudah mulai kelihatan reaksinya, sudah mulai mengelupas struknya tanpa lama. Oke, setelah larutan Jayasolnya sudah merata, kita tunggu beberapa saat, sekitar 2-3 menit, supaya larutan Jayasolnya itu meresap ke afdruknya, sehingga afdruknya itu medok atau mudah dihilangkan nantinya. Oke, sembari kita tunggu. Setelah kita tunggu beberapa saat sampai seperti ini, sudah kelihatan kalau afdruknya itu sudah mencair. Nah, sudah medok, kita siram. Nah, jadi kita siram seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ada mesin semprot jet, itu bisa menggunakan itu lebih cepat. Atau kalau teman-teman lagi low budget,
bisa teman-teman tunggu beberapa saat, kemudian dilakukan penyiraman seperti ini. Nah, jadi buat apa, ada yang bagian-bagian ketinggalan, kita bisa ulangi larutan seperti tadi. Kasih larutan Jayasol bagian pinggir-pinggirnya ini nanti sampai benar-benar hilang rata seperti yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa kita ulangin seperti ini buat bagian yang belum masih ada update-nya, kita ulangin lagi. Oke, jadi setelah melakukan pengisian jadi seperti ini, dan screennya ini masih bisa kita pakai lagi. Kemudian buat yang ada bayang-bayang ini seperti ini itu tidak apa-apa, nanti buat film selanjutnya itu tidak akan mempengaruhi. Hanya saja ini cuman sekedar bayang-bayang bekasnya saja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, itu tidak akan mempengaruhi karena nanti akan menggunakan film baru lagi. Oke, buat teman-teman yang ingin membuka usaha di bidang sabon atau desain printing, bisa kalian teman-teman pantau terus channel kami, dan kami akan membuatkan video tutorial lainnya. Oke, setelah melakukan pencucian ini, kemudian kita lakukan penjemuran. Jadi seperti ini, setelah selesai kita lakukan penjemuran. Oke, setelah melakukan pencucian kita lakukan proses penjemuran. Nah, sampai benar-benar kering, kemudian screen ini bisa digunakan kembali buat film selanjutnya. Oke, cukup sekian tutorial hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih.